Apabila kita berbicara tentang industri kendaraan roda 2 di tingkat global, rasanya tidak berlebihan jika kita menobatkan Honda sebagai raja otomotif saat ini. Selama bertahun-tahun lamanya, produsen raksasa asal Jepang ini telah berhasil menancapkan kuku kekuasaannya dan mendominasi pasar dunia. Namun sebuah fakta yang cukup menggelitik adalah dominasi absolut ini rupanya tidak berlaku sama rata di semua belahan bumi. Coba saja kita menyeberang sedikit ke negara tetangga kita, Malaysia. Di sana, Honda harus puas duduk di peringkat kedua karena tahta penjualan tertinggi justru dipegang teguh oleh Yamaha. Realita ini tentu terasa sangat unik atau bahkan mungkin mengejutkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, di tanah air kita tercinta ini, Honda bagaikan penguasa mutlak yang mampu menguasai pangsa pasar hingga lebih dari 75%. Sebuah angka fantastis yang membuktikan betapa luar biasanya cengkeraman Honda di jalanan Nusantara. Terlepas dari hubungan yang begitu romantis antara Honda dan konsumen di Indonesia, ternyata ada sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh para penggemar otomotif lokal. Honda memiliki beberapa mahakarya roda 2 yang beredar di pasar global, dengan desain yang sangat memukau. Namun sayangnya tidak pernah dibawa masuk ke Indonesia. Pertama, sebut saja salah satunya adalah Honda NW F150. Coba saja Anda perhatikan desain fascia depannya. Motor ini memancarkan aura retro modern yang sangat kental dan eksentrik. Banyak yang meyakini, andai saja motor ini mengaspal di Indonesia, ia akan menjadi pendobrak tren dan mengubah peta persaingan desain skutik retro di tanah air. Terutama untuk varian yang dibalut dengan warna silver, tampilannya seolah membawa kita kembali ke nuansa futuristik di awal era milenium. Walaupun mungkin bagi sebagian mata, desain bagian belakangnya terasa terlalu unik atau bahkan sedikit canggung. Tapi kita tidak bisa meremehkan apa yang ada di balik bodinya. Dapur pacu motor ini dipersenjatai dengan mesin berkapasitas 149,7 cm3 yang sudah menggunakan teknologi pendingin cairan. Tenaga maksimal yang disemburkan mencapai angka 15,28 tenaga kuda. Sebuah ironi yang cukup lucu, mengingat tenaga ini sedikit lebih buas dibandingkan Honda Stylo 160 rakitan lokal. Berkat arsitektur mesin barunya yang sangat efisien, desainnya sudah menawan, kapasitas mesinnya sangat memenuhi standar gengsi pasar Indonesia. Tapi sayangnya, motor ini terlahir sebagai produk eksklusif yang hanya dipasarkan untuk negara Tiongkok. Kedua, beralih ke model lain yang juga sering membuat para penggemar Honda menelan ludah, yaitu Honda Airblade 160. Skuter matic yang satu ini sejatinya adalah jawaban bagi doa para konsumen yang menginginkan desain agresif. Bagi mereka yang tidak terlalu menyukai dimensi bongsor dari PCX atau merasa Vario 160 kurang gagah karena masih mempertahankan area pijakan kaki yang rata, Airblade adalah sosok yang sempurna. Motor ini menawarkan desain yang memancarkan aura tangguh dan sangat berotot, lengkap dengan sekat dek melintang di bagian tengah yang memberikan kesan kaku khas motorsport. Performa mesin bertenaga 160 cm3 miliknya sudah tidak perlu diragukan lagi. Desainnya nyaris tanpa celah dan sangat proporsional. Harapan sempat membumbung tinggi ketika beredar kabar bahwa pihak pabrikan sudah mematenkan nama Airblade di Indonesia sejak lama. Namun misteri ini perlahan terkuak. Honda rupanya sangat berhati-hati dan khawatir jika kehadiran Airblade justru akan memakan dan mematikan pasar Vario 160 yang saat ini menjadi salah satu tulang punggung penjualan mereka. Ketiga, kisah serupa juga terjadi di kelas yang lebih premium dan elegan, di mana bertahta sesosok skutik bernama Honda Forza 125. Masyarakat Indonesia memang sudah cukup dimanjakan dengan kehadiran VCCX. Tetapi mari kita kesampingkan sejenak perbandingan besaran tenaga mesinnya. Jika kita berbicara kemewahan murni secara visual, Honda Forza 125 menyajikan aura kelas atas yang jauh mengungguli saudaranya tersebut. Tampilannya terlihat sangat padat dan berisi, mulai dari desain spionnya yang terlihat kekar menempel di bodi, hingga pelindung angin depan yang terlihat begitu maskulin. Keunggulan teknologinya juga bukan main-main. Forza 125 dilengkapi fitur pengaturan pelindung angin otomatis yang bisa naik turun secara elektrik, sebuah fitur pamer yang jangankan di PCX lokal, di kelas atas pun masih jarang ditemui. Dari sektor keselamatan, Forza 125 sudah mengadopsi sistem pengereman anti-lock braking system atau ABS saluran ganda yang aktif menjaga traksi di roda depan maupun belakang.
Kenapa motor secanggih ini tidak menyapa Indonesia? Jawabannya kembali pada perhitungan bisnis yang logis, yakni harga. Di pasar Eropa, skutik mewah ini dibanderol dengan harga yang menyentuh angka sekitar 119 juta rupiah. Membawa motor dengan harga selangit namun hanya berbekal mesin 125 cm3 ke Indonesia, di mana konsumennya sangat menggilai angka kapasitas mesin yang besar, adalah sebuah misi bunuh diri yang mustahil sukses di pasaran. Keempat, untuk memanjakan mata para penganut gaya hidup retro klasik murni, Honda Global sebenarnya memiliki peluru andalan bernama Honda NS125LA. Jika Anda menyukai kelembutan garis desain, motor ini adalah juaranya. Bodinya dirancang dengan sangat membulat dan halus, sama sekali tidak menyisakan ruang untuk tarikan garis tajam yang agresif. Tampilan wajahnya begitu polos namun memikat, menegaskan identitasnya sebagai kendaraan penikmat senja sejati. Andai dibawa ke tanah air, motor ini memiliki potensi luar biasa besar untuk menjadi alternatif segar selain Scoopy. Menggendong mesin 124,9 cm3 berpendingin udara, ia memang hanya menghasilkan daya sekitar 9,5 tenaga kuda. Tidak terlalu kencang memang, karena orientasi motor ini bukanlah untuk ajang balap jalanan, melainkan untuk memberikan sensasi berkendara yang sangat rileks dan nyaman. Sayangnya, motor hasil perkawinan silang antara Honda dan Sundiro Honda ini lagi-lagi hanya dikhususkan untuk memuaskan hasrat pasar domestik Tiongkok. Kelima, dan yang terakhir, ada nama Honda Giorno Plus 125 yang sempat membuat heboh jagat otomotif nasional. Sebelum kelahiran Stylo, nama Giorno Plus selalu digadang-gadang akan segera merapat ke Indonesia. Apalagi kala itu, Honda seolah tidak memiliki senjata yang mumpuni untuk bertarung di segmen skutik bergaya retro khas Eropa. Namun, rumor tinggallah rumor. Giorno Plus tak kunjung datang, dan sebagai gantinya, Honda Indonesia justru memperkenalkan Stylo dengan kapasitas mesin 160 cm3. Jika diamati dengan saksama, Stylo sejatinya adalah manifestasi penyempurnaan dari Giorno Plus, yang desain dan performanya telah diracik sedemikian rupa agar sesuai dengan karakteristik orang Indonesia. Riset pasar Honda menunjukkan bahwa konsumen lokal menganggap besaran CSCE adalah segalanya. Menjual Giorno Plus dengan mesin kecil mungkin dianggap tidak akan mampu memenuhi ekspektasi pasar yang sudah terbiasa dengan tenaga besar. Pada akhirnya, dari kelima motor luar biasa yang tidak pernah kita nikmati tersebut, kita bisa menarik satu benang merah yang sangat jelas. Honda adalah raksasa bisnis yang sangat cermat, analitis, dan sangat berhati-hati dalam menata barisan produknya. Mereka sangat menghindari strategi kanibalisme, di mana produk-produk buatannya saling menjatuhkan satu sama lain di pasar yang sama. Strategi ini mungkin bertolak belakang dengan pabrikan saingannya yang lebih berani menumpuk produk di satu segmen. Namun, di arena pertarungan otomotif Indonesia, Honda adalah rajanya. Dan layaknya seorang raja yang berkuasa penuh atas wilayahnya, mereka memiliki kebebasan absolut untuk mengatur strategi apapun yang mereka anggap paling menguntungkan demi mempertahankan tahta dan kejayaan mereka di masa depan.